itu Hi guys, welcome back to our podcast Teen Poch, Youth Education and Entrepreneurship. Aku nggak sendiri, hari ini selalu akan ada yang baru. Tidak hanya topik yang baru, tapi juga orang-orang yang baru. Kali ini remaja. Kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya, pokoknya menyenangkan deh. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin remaja selalu fresh, bener ya? Kalau kita ngomongin remaja, always fresh. Kayak tagline-nya mana gitu ya, always fresh ya. Oke, langsung aja yuk ngobrol sama tamu kita hari ini. Anyway, I'm Helmi Kap, your host today. Kita akan ngobrol dengan second runner up Mr. Teen Jawa Timur 2025. Langsung aja, Vano. Hai. Hai Kak. Vano apa kabar? Baik. Baik banget ya. Vano dari mana sih asalnya? Saya dari Malang. Malang mana? Malang kan banyak ya. Malang kota, kota wisata Batu, Malang kabupaten. Jadi kebetulan saya dari Malang kota, saya tempatnya di Sukun. Di situ saya ada buka usaha juga sih. Oh, buka usaha. Ya. Anyway, kalau kita ngomongin usaha, salah satu tagline-nya dari program kita ya, Teen Poch, ada Youth Education Entrepreneurship. Ngomongin usaha dan sesuai obrolan kita hari ini, kita akan ngomongin terkait tentang merdeka, kemerdekaan. Karena 17 Agustus 2025 usia merdekanya negara kita itu 80 tahun loh. Arti usianya udah nggak muda lagi. Ya, bener. Matang banget. Muateng pol ya, nek wong Malang ngomong mateng apa? Ngetam. Bahasa walian, ya kan? Yes. Oke, Vano boleh dong kita lebih kenal, lebih akrab dengan teman-teman yang ada di sana yang lagi nonton kita begitu. Vano ini usia berapa sih? Kelas berapa? Sekolah di mana? Atau bisa jadi orang-orang semua di sana pengen tahu loh. Kamu ini hobinya apa? Cita-citanya apa? Makanannya apa? Minumannya apa? Baik. Ya, apa? Ya, jadi saya adalah seorang pelajar di SMK Koryesu. Saya kelas 11 ambil jurusan PVC, teman-teman. Jadi PVC ini sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. PVC itu foto video kelas, di mana di kelas itu kita diajarkan tentang kamera, arah gerak kamera, dan banyak hal tentang kamera. Dan kebetulan juga saya mau lanjut ke ISI Jogja, Universitas ISI, karena seni ya berarti ya? Oke. Karena saya dari kecil suka memahat, terus menggambar dan lain-lain. Pertama seni-seni kayak animasi, lalu kartun dan lain-lain itu saya suka. Makanya mengambil PVC ya. Yes. Tapi di sekolah ada seni nggak? Maksudnya pelajaran seni atau ekstrakurikuler seni nggak? Ada. Di sekolah kebetulan banyak sekali seni-seni kayak ekstrakurikuler tari. Oke. Lalu ada juga public speaking. Oke. Ya, terus ada ini teman-teman. Ekstrakurikuler yang sangat-sangat benar-benar menurut saya paling bagus tuh Apa itu? tari tradisional. Di mana anak-anaknya diajarkan untuk menari dan memahami tradisi-tradisi dari beberapa daerah, terkhusus di Jawa Timur, teman-teman. Oke, kamu termasuk salah satu anggota peserta dari ekstrakurikuler tersebut atau enggak? Enggak, saya kebetulan katanya suka seni. Tapi seni tertentu ya? Iya, saya seni tertentu. Seni pahat? Iya. Oke, kalau seni tari? Seni tari mengagumi saja? Mengagumi saja. Ya. Kalau untuk disuruh nari, saya bisa sih. Oh, bisa. Tapi pernah latihan atau pernah ikut gabung sanggar gitu? Kalau sanggar enggak, cuman kalau misalnya ada acara-acara tertentu yang membutuhkan tenaga tari laki-laki, saya bisa. Oke, keren juga ya. Memang jiwa seninya udah ngalir dari dulu ya? Yes. Oke ya. Vano adalah putra kelahiran dari kota Malang, salah satu kota yang memiliki pendidikan yang luar biasa, kemudian juga terkenal dengan berbagai oleh-oleh khasnya. Nah, Vano tadi kan ngomongin seni begitu ya, mau lanjut di ISI juga, terus kemudian bergabung menjadi bagian dari kepemudaan organisasi Mr. Teen Jawa Timur di tahun ini dan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, menurut Vano sendiri sebagai remaja, mewakili remaja-remaja di Jawa Timur, menurut Vano apa sih sebenarnya peran yang perlu dioptimalkan untuk bisa merdeka seutuhnya? Baik, jadi untuk mengambil peran di merdeka seutuhnya itu kita perlu memahami dulu konsep merdeka itu seperti apa. Karena di zaman sekarang
kita berseni saja kadang-kadang dibungkam teman-teman. Seperti beberapa waktu yang lalu pembungkaman seni ya tentang flag bendera One Piece teman-teman. Oke. Nah itu sangat dipermasalahkan sekali karena dianggap mengancam kesejahteraan Indonesia atau bisa dibilang memecah belah bangsa. Padahal itu cuman flag bendera dari sebuah anime atau film kartun yang menurut saya itu tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman. Oke. Seperti itu. Tapi kaitannya dengan merdeka, karena kan ini sebenarnya adalah bentuk berkarya ya, bentuk mengapresiasikan sebuah ide begitu ya. Menurut kamu sendiri bagaimana? Untuk merelevansikan, kalau kamu tadi mengatakan bahwa ini kan sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dibesar-besarkan begitu ya. Bagaimana kemudian memaknai merdeka dalam berkarya itu sendiri? Kan kaitannya kan akhirnya berkarya, tapi nggak jadi merdeka dong, begitu. Nah, menurut kamu sendiri bagaimana, Ya, Vano? karena dalam berseni itu kita juga ada namanya merdeka kreativitas, di mana kita tuh bebas untuk mengkreasikan apa yang ada di otak kita, apa yang ada di pikiran kita, dan kita tuh harus bisa, sebenarnya kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan seni tersebut. Namun beberapa orang itu menganggap seni yang kita ciptakan bisa dibilang ancaman. Seperti itu. Seperti kayak tadi bendera One Piece tadi itu dianggap ancaman memperpecah belahkan bangsa. Seperti itu. Oke, jadi memang harus ada ruang begitu ya untuk berkarya, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, karena setiap karya itu pasti punya sebuah nilai seni, betul ya? Yes, Vano ya. Dan kemudian kalau dari karya-karya seni yang bisa Vano tunjukkan begitu, ada nggak sih Vano? Karena kan merdeka itu bukan hanya sekedar berkata-kata kan, tapi bagaimana merdeka itu bisa bentuk aktualisasi nyata melalui sebuah karya, prestasi, dan lain sebagainya. Kalau menurut Vano sendiri, apa yang sudah dilakukan Vano dan apa yang kemudian menjadi kebanggaan Vano, ini adalah bentuk merdeka sebagai remaja. Ya, baik. Jadi saya tuh sempat mengikuti tari, di mana tari tersebut ini menggambarkan tentang Nusantara, teman-teman. Di mana ada banyak dari Sabang sampai Merauke kalau nggak salah. Itu tarian itu dijadikan satu dalam satu acara, dan di mana ini termasuk acara sekolahan juga yang bernama CCAP. Di mana di CCAP ini sekolah membuat sebuah acara di mana sekolah menceritakan tentang sejarah sekolah saya, yaitu Koryesu di masa penjajahan hingga sampai sekarang. Kok bisa sih Koryesu sampai sekarang masih ada dan masih bisa berkembang lebih lanjut? Oke, jadi memang merdeka berkreasi atau kreativitas itu tidak boleh dibatasi, betul ya? Betul banget. Nah, salah satu merdeka untuk bisa menyuarakan suara perubahan begitu. Kalau kemudian bergabung di Mr. Teen Jawa Timur pasti punya visi misi dong, betul ya? Ada advokasi juga. Memang kalau jika itu bisa menjadi suatu hal yang kita katakan merdeka. Dari versinya Vano sendiri, merdeka untuk bersama dengan Mr. Teen Jawa Timur sebagai generasi muda seperti apa? Kalau saya sendiri, saya membawa nama Mr. Teen juga, Mr. Teen Jawa Timur, dan pastinya saya akan membawa apa sih Nggak fokus. Intinya, kamu kan gabung di Mr. Teen. Terus, bagaimana cara kamu sebagai Mr. Teen itu mengajak generasi muda itu merdeka seutuhnya gitu loh. Lebih fokus pada Mr. Teen-nya, tapi kalau tadi kan lebih ke sekolah, Korjesu, seni dan lain-lain. Kalau sekarang tuh ke Mr. Teen-nya. Kita sudah ending soalnya, sudah mau selesai. Jadi jawab baik. Jadi sebagai generasi muda Mr. Teen Jawa Timur ini kan kita punya tiga program ya dalam melaksanakan tugas itu. Ada youth, kepemudaan, education, entrepreneur. Ya kita harus bisa menyuarakan kita sebagai generasi muda yang berguna, bermanfaat dan terampil dalam segala bidang begitu. Terus education, ya kita harus mengedepankan pendidikan sebagai modal kita sebagai generasi muda yang berkualitas. Dan entrepreneur adalah kita memang harus mulai berwirausaha untuk menciptakan
merdeka finansial, menciptakan peluang kerja, kesempatan kerja bagi banyak orang, karena merdeka itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi merdeka itu adalah bagaimana mengambil peran dan mengambil sebuah sikap nyata, bukan hanya sekedar kata-kata gitu loh. Jadi untuk merdeka secara utuh untuk anak-anak muda, pertama saya sebagai Mr. Tin di sini, itu Mr. Tin adalah sebuah organisasi yang mengajak anak-anak muda untuk berani menunjukkan apa sih itu anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z, dan kita sebagai anak-anak muda Indonesia yang dimana kita dituntut untuk kreatif, inovatif, dan kritis, kita harus menjadi contoh kedepannya untuk anak-anak kita. Dan di Mr. Tin sendiri kita mempunyai program Youth Education dan Entrepreneur, di mana 3 program ini adalah pilar bagi Mr. Tin yang pastinya akan sangat-sangat dibawa menjadi apa? Semangat ke depannya. Oke. Jadi semangat ke depannya, semangat untuk kapan saja, dan menjadi sebuah cara terbaik bagi generasi muda yang tergabung di Mr. Tin Jawa Timur, baik di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, untuk menjadi sebuah sinergi, kolaborasi. Saya yakin siap ya untuk bisa menyongsong Indonesia emas, merdeka seutuhnya, merdeka bukan berkata-kata, tapi merdeka dengan aktualisasi nyata. Apapun yang dihadirkan oleh Mr. Tin Jawa Timur, itu adalah bentuk semangat yang tidak hanya sekedar peran yang kemudian bisa kita lihat, tapi juga bisa dirasakan oleh semua orang, terutama untuk muda-mudi yang ada di Jawa Timur. Karena saatnya remaja mengambil peran, dan saatnya suara perubahan menjadi suatu aktualisasi nyata. And finally, saya Helmi Kahab. Saya Vano. Terima kasih, sampai jumpa, salam merdeka, bye-bye.